Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus kami dibuat mengerti, sehingga setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menyerahkan segenap hidup kita, di mana Tuhan harus berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena di dalam Tuhan Yesus kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, menyerahkan segenap hidup dalam kedaulatan Allah adalah bentuk ketaatan penuh sebagai respon dari penebusan tersebut, di mana kita telah menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kenapa anugerah keselamatan yang kita terima harus diresponi secara benar. Artinya, kita harus benar-benar hidup dalam ketaatan penuh, dan dalam hal ini juga harus ditandai dengan kesediaan kita untuk tidak lagi memiliki keinginan diri sendiri, sebab kita harus hidup dan menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saudaraku, hal ini sama dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak bersedia hidup dalam kedaulatan penuh untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka hal ini sama dengan kita menolak penebusan. Menolak penebusan sama dengan menolak diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu, hanya orang yang bersedia menanggalkan keinginan diri sendiri yang menunjukkan bahwa dirinya menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 tadi, bahwa penebusan Tuhan Yesus adalah penebusan dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang. Nah, saudara, di sini kita harus sadar dan perlu diingat bahwa cepat atau lambat, suatu saat nanti kita semua pada akhirnya tidak lagi memiliki keinginan apapun, atau dipaksa tidak memiliki keinginan apapun. Dan hal itu akan terjadi ketika kita sudah berada di ujung maut. Saudaraku, ini yang perlu kita sadari sebelum terlambat. Sebab nantinya ketika seseorang berada di ujung maut, ia baru akan bisa menghayati bahwa kekayaan adalah mamon yang tidak jujur, atau kekuatan kekayaan yang dibanggakan selama hidupnya ternyata hanya menipu dan tidak dapat menolong dirinya. Saudara, di saat seperti ini barulah akan terbukti bahwa kekayaan bisa menjadi alat iblis yang sangat efektif dan berdaya guna untuk membinasakan manusia. Karena keinginan memiliki kekayaan akan membuat banyak orang tidak mau tunduk dalam kedaulatan Allah, atau tidak bersedia menghambakan diri kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita harus mulai menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Nah, saudaraku, kalau selama hidup seseorang tidak mau menanggalkan keinginan diri, kesenangan diri, hawa nafsu diri, maka saat di mana ia harus meninggalkan segala sesuatu ketika berada di ujung maut, ia sudah terlambat untuk bertobat, sudah terlambat untuk memberi diri sebagai hamba yang tunduk kepada kedaulatan Allah.
Saudara, orang seperti ini tidak berkesempatan lagi untuk menyerahkan diri sebagai sekutu Tuhan yang adalah majikan agung. Itu artinya pintu anugerah telah tertutup. Ia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah yang dialami oleh Esau, saudaraku. Karena memandang remeh hak kesulungan, ia menukarnya dengan sepiring makanan. Tetapi ketika ia merasa membutuhkan hak kesulungan itu, ia tidak dapat memperolehnya kembali. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 16 ayat 17, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini sungguh-sungguh sebelum terlambat. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, kita harus rela menanggalkan semua keinginan diri, semua kesenangan diri, semua hawa nafsu diri, dan kita menyerahkan segenap hidup kita dimiliki oleh Tuhan saja. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya setiap saat dalam hidup ini kita terus berjuang, semakin hari semakin berkenan kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.